10, kita akan bentuk bank emas. Jadi selama ini kita tidak punya bank untuk emas kita. Tidak ada di Indonesia. Jadi emas kita banyak ditambang dan mengalir ke luar negeri. Kita ingin sekarang punya bank khusus untuk emas di Indonesia. Insya Allah kita akan resmikan tanggal 26 Februari. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, akhirnya resmi meluncurkan bank emas untuk pertama kalinya di Indonesia. Kebijakan merupakan salah satu yang ditakuti Amerika karena mengurangi ketergantungan pada dolar sebagai cadangan devisa negara. Apakah ini langkah strategis Prabowo setelah Indonesia resmi gabung BRICS? Satu hal yang jelas, pembentukan bank emas ini dilakukan untuk mewadahi hasil emas dari tambang Indonesia yang selama ini justru mengalir ke luar negeri. Prabowo pun memastikan Bank Emas Indonesia akan diresmikan pada 26 Februari 2025 mendatang. Mengapa ini penting? Bank emas adalah lembaga keuangan yang menyimpan cadangan emas dan memberikan layanan terkait emas, seperti investasi, pinjaman dengan jaminan emas, hingga transaksi jual beli emas secara digital. Langkah ini menjadi terobosan besar bagi Indonesia yang dikenal sebagai salah satu negara penghasil emas terbesar di dunia. Selama ini, hasil tambang emas Indonesia lebih banyak mengalir ke luar negeri, dan nilai tambahnya dinikmati oleh pihak asing. Dengan hadirnya bank emas, Indonesia bisa mengelola sendiri kekayaan emasnya, meningkatkan cadangan devisa, serta memperkuat nilai tukar rupiah. Bank emas dapat menjadi penopang ekonomi nasional. Cadangan emas yang dikelola secara mandiri akan meningkatkan kepercayaan investor global terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Selain itu, sektor tambang dan UMKM berbasis emas juga akan mendapatkan manfaat langsung, seperti akses pembiayaan yang lebih mudah. Bank emas juga dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk mencetak uang dengan emas sebagai underlying asset. Jika cadangan emas meningkat, Bank Indonesia dapat memperluas basis moneter tanpa khawatir inflasi tinggi, karena uang yang dicetak memiliki jaminan emas. Ini dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan program strategis nasional, mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri. Menariknya, Prabowo memutuskan hal ini setelah keanggotaan Indonesia di BRICS. Ini semakin memperkuat agenda mengurangi ketergantungan terhadap dolar. BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan memiliki inisiatif untuk menggunakan mata uang lokal dan emas dalam perdagangan internasional. Bank Emas Indonesia akan mendukung langkah ini dengan menyediakan cadangan emas sebagai aset strategis, memperkuat posisi Indonesia dalam transaksi global tanpa bergantung pada dolar. Sinergi ini berpotensi besar mempercepat kedaulatan ekonomi Indonesia dan mendukung pembiayaan pembangunan nasional secara mandiri. Peluncuran Bank Emas oleh Presiden Prabowo pada 26 Februari akan menjadi tonggak sejarah baru bagi perekonomian Indonesia. Kebijakan ini bukan hanya tentang emas, tapi tentang kedaulatan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih mandiri. Dalam rangka memperkuat dan memperbesar dampak dari pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025, di mana pokok substansinya adalah sebagai berikut. Pertama, pemerintah menetapkan bahwa kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam dalam sistem keuangan Indonesia akan ditingkatkan menjadi 100% dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan dalam rekening khusus DHE SDA di dalam bank-bank nasional. Ketentuan ini berlaku untuk sektor pertambangan kecuali minyak dan gas bumi, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Untuk sektor minyak dan gas bumi dikecualikan dengan tetap mengacu pada ketentuan PP nomor 36 tahun 2023. Dengan langkah ini, di tahun 2025, devisa hasil ekspor kita diperkirakan bertambah sebanyak
80 miliar dolar Amerika. Karena ini akan berlaku mulai 1 Maret. Kalau lengkap 12 bulan, hasilnya diperkirakan akan lebih dari 100 miliar dolar. Selain itu, pemerintah juga memberi ruang bagi eksportir untuk tetap menjaga keberlangsungan usahanya dengan mengizinkan para eksportir tersebut menggunakan DHE SDA yang ditempatkan dalam rekening khusus untuk penggunaan sebagai berikut. 1. Penukaran ke rupiah di bank yang sama untuk menjalankan kegiatan operasional dan menjaga keberlangsungan usahanya. Kita bersyukur kita bisa memberi yang terbaik kepada bangsa dan rakyat. Kesulitan pasti ada, hambatan pasti ada, tantangan pasti ada, tapi dengan kerjasama yang baik di antara semua pihak, dengan niat yang tulus, dengan orientasi kita hanya kepada kepentingan bangsa dan rakyat, dan berpegang teguh kepada Undang-Undang Dasar 1945, insya Allah kita akan mencapai keberhasilan. Kita akan menjadi semakin kuat di bulan-bulan dan tahun-tahun mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Selesai. Terima kasih. Thank you, sir. Thank you, sir. Karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita sungguh sangat besar dan sungguh sangat beranda. Namun tengah segala karunia tersebut, kita pun harus berani untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman.